Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai penalaran umum UTBK. Jadi topiknya itu tentang negasi majemuk. Jadi topik negasi majemuk ini adalah salah satu materi yang cukup urgent sekarang karena memang dari beberapa tahun ini keluar dan tahun kemarin keluar ya tahun 2024 mengenai tentang negasi majemuk. Nah, mungkin nanti akan kita kolaborasi lagi dengan penadikan kesimpulan, kualitas kesimpulan dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita fokus dulu mengenai negasi majemuk. Nah, jadi untuk topik ini sih itu cukup gampang sekali ya kalian sekali belajar bisa langsung bisa jawab soal-soal negasi majemuk. Oke, gimana pembahasannya? Kita langsung lanjut aja ya. Oh ya, teman-teman, kita masih buka Bimbel PF UTBK SMBT. Ini fasilitas yang kalian dapat. Pastinya kalian dapat ever atau soal nanti yang sudah keluar di UTBK dan malamnya kita akan bahas ya. Untuk biayanya ya sesuaikan aja dengan kelas paket yang kalian inginkan atau kelas-kelas yang kalian inginkan. Mau kalian paket, ini pastinya paket ini lebih murah ya karena sudah termasuk kelas ever di situ. Kalau kelas bulanan belum termasuk ya. Untuk kota itu sangat terbatas, WhatsApp aja di nomor ini. Untuk informasi pendaftarannya dan formnya itu kalian WhatsApp aja. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan kali ini ya. Nah, sekarang itu kita harus ngerti dulu mengenai pengertian negasi. Nah, negasi itu adalah operasi logika yang menghasilkan kebalikan dari pernyataan aslinya, ya. Jadi kalau dia bilang ada berarti tidak ada. Jadi kita ingkarkan gitu ya. Oke. Nah, simbol negasi ini teman-teman simbol negasinya ya atau dibaca itu dengan tidak gitu. Nah, contoh pernyataan ya. Semua semua siswa coba diperhatikan ya. Semua siswa rajin belajar. Nah, teman-teman kalian harus tahu negasi dari semua itu apa? Ya, jadi negasi dari semua itu bisa tidak semua gitu ya. Bisa tidak semua. Oke. Nah, bisa ada, terus bisa sebagian. Nah, artinya kayak gini, artinya adalah tidak semua, artinya ini kan semua ya, artinya kalau kita negasikan berarti setidaknya ada satu gitu ya, setidaknya ada satu gitu, itu kalau kita negasikan ya. Berarti negasinya adalah tidak semua siswa rajin belajar. Kan kita mau negasikan gitu, oke? Nah, kalau gitu coba lihat lagi di slide berikutnya. Nah, negasi ada beberapa hal yang harus kalian pahami, ya. Kalau kalian ketemu dengan konjungsi atau dan gitu ya. Jadi kalau kita negasikan ini, yang dan ini, ya. Misalkan negasi dari P dan Q gitu ya. Nah, berarti kita negasikan, negasi negasi dari P-nya itu ya langsung masukkan aja gitu ya. Dan yang ini ya jadi balikan. Jadi pakai atau, ya. Nah, terus ini jadi negasi Q. Yuk. Oke, kalau gitu lihat yang kedua. Sama ya, tapi langsung balikan aja. Ini jadi dan. Kalau yang ini atau dan ini jadi dan. Nah, yang ketiga implikasi ya, maka. Ini simbol dari maka. Berarti kalian negasikan jadi P dan negasi Q. Ya, kalau yang terakhir ini adalah biimplikasi. Kalau kita negasikan, kalian bisa pakai salah satunya. Ya, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Ya, tergantung dari jawaban di opsi jawabannya. Jadi ini salah satu, pilih salah satu aja ya. Oke, kalau gitu lihat lagi di berikutnya. Langsung di soal aja. Jika saya tidak lulus SNBP dan tidak lulus SNBT, negasinya apa gitu ya? Nah, kalau kalian negasikan tidak lulus SNBP, misalkan ini adalah P dan ini adalah Q. Berarti kalau kita negasikan di yang dan ini jadi atau ya. Jadi langsung cari aja yang atau. Berarti negasi P atau negasi Q ya atau Q gitu. Jadi kalau kalian langsung eliminasi yang dan ya ini maka juga salah. Jadi jawabannya itu adalah yang opsi dodol. Nah, saya lulus SMBP atau lulus SMBT. Nah, karena kan negasi dari tidak lulus ya lulus gitu ya, hilangin aja tidaknya. Karena kita mau negasikan ini. Jadi negasi dari tidak ya kebalikannya bisa dihapusin aja gitu ya. Oke? Paham sampai di sini? Jadi kebalikan dari tidak lulus ya berarti lulus gitu. Atau negasinya dia bilang. Nah, kalau gitu coba yang kedua diperhatikan.
Yang kedua, negasi dari pernyataan tersebut adalah, oh ya, biasa kan kalau menjawab soal itu adalah baca yang ditanya ya, supaya kalian nggak bolak-balik. Dalam kasus COVID-19, penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung dan bisa merusak otot-otot jantung. Nah, berarti nanti negasinya itu pakai atau ya. Jadi coret yang kalau ada dan gitu ya. Nah, ini dan berarti kita salahkan. Nah, lanjut lagi yang lain. Ini masih pakai atau. Nah, ini kita salahkan ya. Kenapa bisa dia maka? Salah. Kita hanya cukup pakai atau. Nah, kira-kira nggak ada lagi ya. Nah, yang ini pernyataan virus dapat mengganggu fungsi jantung, berarti P atau Q gitu ya. Berarti kalau kita negasikan, negasi P dan negasi Q. Kita lihat lagi opsi jawabannya. Kita lihat yang A. Dalam kasus COVID-19 penyebaran tidak dapat mengganggu fungsi jantung atau bisa. Ini bisa ya. Jadi kita salahkan. Di sini dia nggak dinegasikan. Nah, lanjut lagi yang C. Dalam kasus COVID-19 penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung, ya. Di sini dia tidak dinegasikan ya, berarti kita salahkan. Dalam kasus COVID-19 penyebaran virus tidak dapat mengganggu fungsi jantung atau tidak bisa merusak otot-otot jantung. Ini yang tepat sekali jawabannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke nomor 3. Coba diperhatikan. Ketua Advokasi Yayasan. Oh ya, baca dulu yang ditanya itu. Negasi dari istilah hukum pada teks tersebut. Nanti kita cek istilah hukumnya di mana letaknya. Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang ini, dia mengatakan bahwa tidak bisa sekedar berasumsi dalam istilah hukum ya. Ini ada bahasanya, bahasa asing ya. Artinya itu adalah tiada mungkin orang dipidana jika tidak ada kesalahan. Nah, berarti ini sebenarnya apa gitu ya? Ayo, sebenarnya apa di sini? Eh, Tiada mungkin orang dipidana jika tidak ada kesalahan. Sebenarnya bisa kita asumsikan ya, jika tidak ada kesalahan maka tiada mungkin orang dipidana gitu ya. Nah, berarti sebenarnya itu kita bisa buat ini jadi apanya, teman-teman? Ini jadi P-nya dan ini jadi Q-nya. Boleh ya? Nah, itu kan pakai maka ya. Nah, berarti kalau P implikasi Q, nah kalau kita negasikan teman-teman, berarti jawabannya adalah P dan negasi Q. Sudah paham sampai di sini? Dan kalau kita lihat, tidak ada kesalahan dan mungkin ada yang dipidana. Jadi jawabannya tepat itu yang C. Ya. Nah, kalau negasi dari tiada mungkin ini, ya bisa mungkin ada ya. Mungkin ada. Atau ada gitu. Boleh ya? Jadi jawabannya yang tepat itu yang C. Jadi ingat aja. Jadi kalian itu harus lihat dulu soalnya itu seperti apa. Kalau gitu kita langsung lihat di pembahasan soal nomor 4. Pernyataan semua tanaman memerlukan air. Nah, tadi kebalikan dari semua apa teman-teman? Semua itu bisa ada gitu ya, bisa sebagian, bisa tidak semua atau tidak ada. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, kita perhatikan, semua tanaman memerlukan air. Memerlukan air. Berarti bisa tidak semua tanaman memerlukan air ya. Ada nggak jawabannya? Nah, ada yang ini. Bisa lagi, kan kebalikan dari semua itu kan ada bisa ya. Kebalikan semua ada. Ada tanaman yang tidak memerlukan air. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya tepat itu adalah C dan D. Ya, paham ya sampai di sini ya teman-teman nih. Kalau gitu lanjut ke berikutnya, nomor 5. Jika pernyataan, jika dia belajar maka dia lulus ujian. Ini sama kayak yang tadi ya. Yang ini adalah P, maka Q gitu ya. Berarti kalau kita negasikan, negasi P maka Q berarti negasinya adalah P dan negasi Q. Jadi kita pakai yang ada dannya. Dia tidak belajar tetapi lulus ujian. Salah. Dia belajar tetapi lulus ujian. Ini tetapi ya dia pakai ya. Berarti salahkan aja. Kita harus pakai dan. Dia tidak belajar dan tidak lulus ujian. Salahnya di sini. Dia negasikan. Harusnya yang ini nggak usah dinegasikan. Dia lulus ujian tanpa belajar. Salah. Tidak ada yang benar. Iya. Nggak ada yang benar dari jawabannya. Kalau gitu kita langsung lanjut nomor 6. Sebab
kenaikan cukai ini menurutnya bakal berimbas pada kenaikan harga barang atau menurunnya penjualan. Ya, negasi dari pernyataan di atas. Nah, coba diperhatikan ya. Sebab kenaikan cukai ini menurutnya bakal berimbas pada kenaikan harga barang ya. Kenaikan harga barang atau ini ada atau. Berarti kalau atau nanti kalau kita negasikan jadi dan ya. Jadi kita cari yang ada dannya yang di mana ya. Ini atau disalahkan ya. Terus kalau dilihat ini yang opsi D-nya dia pakai apabila ya. Nah, ini kita salahkan. Ini dan oke. Ini apabila salahkan D ya. Dan ini pakai atau ini salahkan. Sisa yang C yang pakai dan. Udah itulah jawabannya ya. Jadi kalau kita negasikan negasi apa? Negasi dari apa itu dek? P atau Q. Jadi jawabannya adalah negasi P dan negasi Q. Oke? Jadi tepatlah jawabannya C. Kalau gitu lanjut ya ke nomor 7. Nomor 7, lihat yang ditanya negasi dari pernyataan tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian dagang ini regional apa ini? Ya, baca. Dinilai pengusaha bisa membuat ekspor lebih berat dan banjir barang impor ke tanah air. Berarti kalau dan kita negasikan pakai atau ya nanti ya. Nah, jika ekspor lebih berat maka ini salah, dia pakai maka. Jika ekspor ini kita harus pakai atau ya. Oke. Ini atau nih, ini maka salahkan. Nah, apa itu? Dinilai pengusaha membuat ekspor. Nah, ini dari sini sampai ke bawah yang tadi itu kita bilanglah P ya. Dan ini kita bilanglah Q. Ya, berarti kalau negasinya adalah negasi negasi P atau negasi Q atau Q gitu ya. Nah, coba dilihat nomor 7-nya ya, yang opsi B. Ekspor tidak lebih berat ya, tidak lebih berat atau banjirnya barang impor ke tanah air. Yang ini dia tidak negasikan, salah. Jika ekspor tidak lebih berat atau tidak banjirnya barang impor ke tanah air. Nah, ini benar ya. Dia negasikan dua-duanya. Ekspor lebih berat atau tidak banjir barang impor ke tanah air. Ini salah. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi C. Oke. Nah, teman-teman, kalau kalian sudah paham, coba kalian kerjakan soal kuis ini. Ya, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oh ya, sekali lagi coba latihan-latihan soal. Ya, minimal satu hari itu ya 50 soal lah kalian bisa jawab. Ya, supaya bekal kalian itu menghadapi UTBK itu lebih siap. Oke, demikian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.